Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Pertiwi dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04 dengan NPM 1801127650144. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS saya yang pertama, yaitu jelaskan tahapan di dalam SDLC. Ada 5 tahapan dalam SDLC. Yang pertama, tahapan analisis, yaitu tahapan penelitian terhadap sistem seperti apa yang diinginkan oleh user, meneliti kelebihan dan kekurangan sistem, menganalisis fungsi-fungsi kebutuhan dari sistem yang ingin dikembangkan. Kebutuhan di sini terbagi atas 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Yang kedua, ada tahapan desain, yaitu merupakan tahapan perancangan sistem di mana setelah kita menganalisis kebutuhan pengguna dan fungsi-fungsinya, langsung dirumuskan ke dalam sebuah perancangan perangkat lunak. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah prototipe untuk menjadi dasar pembuatan aplikasi. Pada tahapan ini, fitur dan operasi-operasi dari sistem telah dideskripsikan secara objektif. Yang ketiga, ada tahapan implementasi, yaitu merupakan proses penerapan hasil analisis dan hasil desain yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya rancangan ini diterjemahkan ke dalam kode pemrograman sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang sudah bisa digunakan. Yang keempat, tahapan pengujian, yaitu setelah pengodean selesai, sistem akan dilakukan pengujian, penyidikan, pengidentifikasian terhadap sistem untuk menemukan kesalahan pada sistem untuk agar segera diperbaiki. Hasilnya seperti aplikasi website akademik. Yang kelima, tahapan maintenance, yaitu tahapan pemeliharaan sistem di mana selama penggunaan agar dapat digunakan secara benar. Dan tahapan ini akan selalu dilakukan pengecekan agar sistem mampu beradaptasi dengan usernya. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu sebutkan tentang perbedaan dari model pengembangan sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Perbedaan dari model pengembangan ini melalui 4 aspek. Yang pertama yaitu perbedaan sistem kerjanya, kedua perbedaan penekanannya, yang ketiga perbedaan konsepnya, dan yang keempat yaitu perbedaan pendekatannya. Yang pertama, model pengembangan sistem waterfall. Sistem kerja yang dipakai yaitu proyek dibagi menjadi beberapa fase yang berurut dengan beberapa tumpang tindih dan splashback yang diterima antar fasenya. Penekanannya pada perencanaan, jadwal waktu, tanggal target, dan implementasi dari keseluruhan sistem pada satu waktu. Konsep yang dipakai yaitu kontrol ketat yang dijaga selama umur proyek melalui dokumentasi tertulis yang luas, review formal, dan persetujuan oleh pengguna dan manajemen teknologi informasi yang terjadi pada akhir fase yang belum memulai tahap berikutnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatannya, menerapkan pendekatan tradisional. Yang kedua ada metode RID atau yang biasa dengan Rapid Application Development. Sistem kerja yang dipakai hampir sama dengan metode waterfall. Bedanya siklus pengembangannya lebih singkat dan lebih pendek dengan penerapan teknik yang lebih cepat. Penekanannya pada siklus pengembangan yang cepat, singkat, dan padat. Konsep RAD ini menggunakan metode iteratif atau yang berulang dalam mengembangkan sistemnya. Pendekatannya yaitu pada pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau yang bertingkat. Yang ketiga, sistem metode prototyping. Sistem kerjanya upaya untuk mengurangi risiko proyek yang melekat dengan memecah proyek menjadi beberapa segmen yang lebih kecil dan menyediakan lebih banyak kemudahan perubahan selama proses pembangunannya. Penekanannya pada pengurangan waktu dan biaya serta meningkatkan keterlibatan penggunanya. Konsepnya yaitu mock-up dari sistem yang dibentuk setelah melalui beberapa tahapan yang proses yang berulang-ulang sampai modifikasi prototipe berkembang untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Pendekatannya yaitu untuk menangani beberapa bagian-bagian yang dipilih dari metodologi pengembangan yang lebih besar dan yang lebih tradisional. Selanjutnya ada metode spiral. Sistem kerjanya yaitu menentukan tujuan alternatif dari kendala dari interasinya, mengevaluasi dari alternatif dan mengidentifikasi dan mengatasi risikonya, mengembangkan dan memverifikasi kiriman dari iterasi, merencanakan iterasi berikutnya,
Penekanannya itu pada penilaian risiko, meminimalkan risiko proyek. Konsepnya yaitu memulai setiap siklus dengan identifikasi pemangku kepentingan dan kondisi menang mereka, dan mengakhiri setiap siklus dengan review dan komitmen. Pendekatannya dari penggabungan keuntungan dari konsep top down dan bottom down. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu buatlah contoh aplikasi di sekitarmu yang kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Sebutkan model pengembangan yang dipakai aplikasi tersebut, jelaskan setiap langkah atau step yang digunakan, lalu kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Baiklah, di sini saya mengambil aplikasi Newbie Store, yaitu sebuah aplikasi belanja online yang menyediakan pakaian-pakaian wanita. Model pengembangannya yaitu menggunakan model waterfall. Langkah yang digunakan yang pertama recruitment, di mana dimulai dari penyusunan latar belakang masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah-masalah beserta batasan-batasan masalah serta meneliti objek penelitiannya. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan perancangan program menggunakan UML sesuai hasil dari observasi dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, implementasi, yaitu proses penerapan. Merupakan fase ini program mulai dicoba untuk ditemukan kelebihan dan kekurangannya. Verification, setelah ditemukan kekurangan dari program ini barulah diverifikasi untuk dilakukan perbaikan. Yang kelima, yaitu maintenance atau pemeliharaan. Setelah diverifikasi, baru program diperbaiki sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini yang saya rasakan, yang pertama, proses yang dilakukan kadang cenderung lama. Yang kedua, belum menyertakan review dari pelanggan yang telah melakukan pembelian. Yang ketiga, harga yang digunakan masih dalam bentuk dolar, belum dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Sekian jawaban ujian tengah semester saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun tindakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.